Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, para imam masjid, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. InsyaAllah semua kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ampunan, ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam yang ke-28 Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak rahmat, nikmat, taufik dan hidayah. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah sudah sampai malam ke-28 ini kita betul-betul sudah mencapai maksud daripada ibadah puasa? Apakah sampai malam ini kita sudah betul-betul mendapatkan, mencapai maksud daripada Ramadan? Maksud daripada Ramadan, maksud daripada ibadah puasa kita adalah mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sampai malam ini takwa itu sudah ada di dalam diri kita? Maka kita sendiri yang bisa menjawabnya. Sudahkah saya menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kemuliaan kita, kesuksesan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan diukur dari harta, pangkat dan jabatan, bukan diukur daripada kemasyhuran kita, bukan diukur dari yang lain-lain, tapi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala diukur oleh sejauh mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti kata kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Apa yang menjadi perintah kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangan maka hendaknya kita tinggalkan, dan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu jangan kita memakan harta anak yatim. Jangan kita makan harta anak yatim. Jangankan memakan hartanya, dekat-dekat kepada hartanya, menzalimi dia, itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala. La taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang baik, hatta yablugha syuddah, sampai dia balik. Jangankan makan, dekat-dekat saja menzalimi dia, hartanya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang bulan Ramadan, bulan anak yatim, orang menyantuni anak yatim, orang mengumpulkan harta anak yatim, berinfak untuk anak yatim. Maka anak yatim, jangankan kita makan, zalim hartanya, dekat pun larang, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ayat ini, para sahabat, ini kita tak boleh dekat harta anak yatim.
Sementara anak yatim itu ada di rumah kita. Kalau dulu ada anak yatim itu diletak di rumahnya. Para sahabat letak rumah mereka. Ada seorang sahabat Abdullah bin Rawahah mendengar ayat ini datang kepada Nabi. Turunlah ayat, yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak yatim tadi. Bagaimana harta anak yatim tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-220 yang mana sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang harta anak yatim tadi. Qul islahul lahu khair. Berbuat baiklah kalian kepada anak yatim, berbuat baiklah kalian kepada hartanya, itu lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau anak yatim itu berada di rumah kalian, mereka ada harta, lalu kalian berikan mereka hartanya tersebut, makan bersama-sama mereka, maka itu tidak mengapa. Jadi kalau ada harta anak yatim di rumah kita, lalu ada orang santuni, berinya makan anak yatim, lalu kita makan bersama mereka. Yang tak boleh itu secara zalim. Ini tak boleh. Secara zalim tidak boleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala ancam bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Karena yang berpotensi besar memakan harta anak yatim itu kadang-kadang bukan orang lain. Yang berpotensi besar memakan harta anak yatim itu adalah keluarga sendiri, bahkan ibunya sendiri, pamannya sendiri, kadang keluarga sendiri. Ini yang berpotensi besar untuk memakan harta anak yatim. Ketika Allah Ta'ala berfirman tentang ayat waris surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13. Ini ayat waris. Lalu di atas ayat waris tersebut, ayat 11 menceritakan ayat waris. Ayat yang 10-nya Allah Ta'ala firmankan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka sungguh dia telah memakan bara api masuk dalam perutnya. Makan harta anak yatim sama dengan makan bara api neraka jahanam masuk ke dalam perutnya. Itu ayat 10-nya. Ayat 11-nya baru Allah ceritakan tentang warisan. Mengapa? Ketika yatim ini ayahnya meninggal dunia, yatim, definisi yatim itu la yutma illa ba'dal ihtilam. Itu definisi yatim. Tidak ada yatim setelah dia balik. Jadi yatim itu disebut yatim, ayahnya meninggal, dia belum balik. Balik ini kalau usianya laki-laki dan perempuan dengan usia 15 tahun. Ini kalau balik dengan usia. Kalau balik dengan tanda, mohon maaf, laki-laki dia mimpi, kemudian perempuan datang bulan atau haid atau balik. Kalau dengan usia 15 tahun, maka meninggallah ayah tadi. Anak ini menjadi yatim. Anak masih kecil-kecil, di bawah 15 tahun tadi. Lalu ayahnya tadi meninggalkan harta. Jadi harta tadi itu ada bagian anak. Istri dapat 1/8. Setelah dibagi 2, karena suami istri bekerja, suami bekerja, istri bekerja, meninggallah suaminya, maka harta tadi dibagi 2. Kompilasi hukum Islam, harta gono gini dibagi 2. 50% untuk istri, 50% untuk suami. 50% untuk suami diambil 1/8 diberikan kepada istri. Istri dapat 1/8 dari suami. Selebihnya mana? Selebihnya asobah, anak, untuk anak semuanya. Orang tua dari suami udah meninggal, kakek neneknya udah meninggal. Yang tinggal istrinya, ada anaknya, ada abang kandungnya, ada saudara kandungnya. 1/8 sudah dikeluarkan untuk istri, lalu selebihnya tersebut untuk anak semuanya, asobah. Tidak ada di situ bagian pamannya, tidak ada di situ bagian bibinya, tidak ada. Dapat termahjub, terhalang mereka. Lalu diambilnya lah harta adiknya yang meninggal tadi.
harta anak yatim itu dimakannya. Yang ibunya pun begitu juga. Yang mana ibunya cuma 1/8, diambilnya 100% untuk dia semuanya. Lalu dipakainya secara zolim. Berarti ibu dia tadi telah memakan harta anak yatim. Paman dia tadi yang tak ada jatah di situ, dia pun memakan harta anak yatim. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, dia makan bara api neraka masuk ke dalam perutnya. Maka dia potensi kita mungkin yang keluarga kita ada meninggal adik kita yang laki-laki, abang kita yang laki-laki, tinggalkan anak, maka kita tak ada hak sedikit pun dalam harta yang dia tersebut. Diambil untuk istri, lebihnya untuk anak semuanya. Maka ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Kemudian kita santunilah anak yatim, dikumpulkanlah di masjid, di musola atau di mana untuk anak yatim. Ini harta anak yatim tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh dipinjamkan, tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan kecuali untuk anak yatim tadi. Kadang-kadang kalau duit anak yatim ada orang minjam, mau dia. Pinjam duit dulu pak. Oh ini ada harta uang anak yatim dia sekian nih, ratusan juta nih, 10-an juta. Pinjamlah duit itu dulu. Dikasihnya pinjam. Tiba pinjam duit dia, anak mau dia. Kalau pinjam duit dia, anak mau dia. Tapi kalau pinjam duit anak yatim, cepat itu keluar. Duit anak yatim ini pakai dulu. Tak boleh. Ini harta anak yatim, haknya anak yatim. Fa'ammal yatim fala taqhar, kata Allah Ta'ala. Kepada anak yatim tak boleh sewenang-wenang, tidak boleh kasar, tidak boleh keras kepada mereka. Ini anak yatim, orang yang tak mau santuni anak yatim, orang yang tak memperhatikan anak yatim, orang yang zalim kepada anak yatim, ancamannya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ngaku orang beriman, ngaku ahli solat, ngaku ahli tahajud, ngaku ahli ibadah, ngaku ahli infak dan sedekah. Tapi kalau tak memperhatikan anak yatim tadi, dapat ancaman ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itulah orang yang mendustakan agama. Pendusta dia. Pendusta, ngaku dia beriman, tapi tak melihat anak yatim, tak memperhatikan anak yatim, sewenang-wenang kepada anak yatim, keras kepada anak yatim, zalim kepada anak yatim. Dusta, pendusta agama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita dikatakan pendusta agama. Kita perhatikan anak yatim. Terlebih lagi, mungkin keluarga kita ada dia punya ibu lagi, ibu tersebut mengurus anak yatim, maka dalam fikih sunnah bagi ibu yang mengurus anak yatim yang belum balik tadi, mereka tak menikah, sunnahnya tak menikah. Kenapa? Mengurus anak yatim. Kalau sempat dia menikah nanti, terbengkalai anak yatim. Udah sunnah tak menikah sampai dewasa. Ini uang kamu, ditinggalkan ayah kamu nih. Pada zaman Nabi, pas Nabi SAW sholat Id, keluar dari rumah, tengoklah seorang anak yang sedang duduk termenung, menangis, baju lusuh, perut lapar, duduk menyendiri. Nabi lihat, ini anak sendiri menyendiri. Sementara kawan-kawan di sana baju baru, ada mainan, ketawa-ketawa, perut kenyang, bagus. Anak yang di sini menyendiri. Nabi SAW dekati. Apa gerangan? Mengapa engkau menangis? Anak tak tahu ini Rasulullah SAW. Maka seorang anak tadi katakan, ya wahai Tuhan, paman saya, ayah saya sudah syahid di medan perang. Ibu saya nikah lagi dia. Harta saya dibawa semua sama ibu saya. Ini kan nikah lagi ibunya, lalu bawa harta lagi semuanya. Tinggal saya sendiri, baju tak ada, perut lapar. Lalu kata Nabi SAW, apakah engkau mau aku menjadi ayahmu, Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibumu? Tahu anak ini berarti Rasulullah SAW. Apakah engkau mau aku menjadi ayahmu? Maka anak yatim itu orang tuanya, ayahnya Rasulullah SAW. Aja main-main. Ayahnya Rasulullah SAW. Maukah engkau ibumu Sayyidina Aisyah yang menjadi ibumu, Fatimah yang menjadi kakakmu, terus Sayyidina Ali menjadi, terus Hasan Husain menjadi? Mau ya Rasulullah. Ayo kita pulang. Diajak Nabi SAW ke rumah, lalu dibandingkan, dikasih baju baru, dikasih makan, dikasih mainan, perut sudah kenyang, baju sudah bagus, lalu keluar dari rumah, jumpa dengan anak-anak yang lain. Heran. Tadi
menyendiri, nangis, sedih. Sekarang kok ketawa? Maka anak itu cerita, tadi Rasulullah datang mengangkat aku sebagai anaknya. Angkat aku sebagai anaknya. Sayyidina Aisyah sebagai ibuku. Maka teman-teman yang lain yang dengar, oh kalau begitu bagusnya ayah kami pun mati juga lah, mati syahid juga lah di medan perang. Biar kami juga diangkat Nabi SAW menjadi anak. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul memperhatikan anak yatim, terlebih lagi harta anak yatim. Jangan sampai zolim kepada mereka. Kita makan harta anak yatim. Ada kisah orang yang makan harta anak yatim, betul-betul dari mulutnya itu keluar bara api, asap. Ini kisah agak panjang. Siapa yang di sini mengurusi anak yatim? Saya pernah ngurusin anak yatim. Kau makan harta anak yatim? Iya, katanya. Coba kamu tiup dulu. Tiup kertas ini. Ketika ditiupnya kertas itu pun terbakar langsung. Kertas itu pun terbakar langsung. Nah, jadi kalau nak uji awak, kalau nak nguji ya cobalah tiup kroteh. Nah, kalau terbakar kroteh itu mah jangan-jangan awak pun makan harta anak yatim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu rumah yang baik, rumah yang ada anak yatim, dia berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Kalau tak bisa kita taruh anak yatim di rumah kita, maka anak yatim yang ada di sekitar kita jangan sampai kita zolim, kita perhatikan sekolahnya, kita perhatikan daripada makan minumnya, kita perhatikan daripada bajunya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang-orang pendusta agama, tapi menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas khilafan saya minta ampun pada Allah taala, astagfirullahalazim. Mohon maaf pada Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala. Sempurna majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum